Maka kembali lagi bersama kami di Liga Financial. Ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham CSRA atau Cisadane Sawit Raya Tbk. Nah, ini kita lihat dulu. Di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Dr. Randus Gita Sabta. Ini alamat kantor mereka tadi Komplek Ruko CBD. Apa ini? Oh, di Pluit ya, di Pluit di Jakarta Utara. Dan kita lihat di sini ada direkturnya yaitu Usman Senjaja. Nah, ini sebagai direkturnya. Ini untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia 1 tahun penuh. Ini 1 tahun penuh tapi bentuk itu rupiah. Kita lihat di sini ada kas dan setara kas. Wah, ini mereka cukup besar ya. Dari 25 miliaran sekarang menjadi 178 miliaran. Kita nggak tahu ini saya peningkatan kas besar-besaran untuk apa ya. Nggak tahu ada sesuatu yang ingin dilakukan. Nah, ini ada total aset lancarnya dari 323 miliaran menjadi 589 miliaran. Nah, ini piutang saham rata-rata semua ke pihak ketiga ya. Nggak ada yang ke pihak berasi. Total asetnya dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 2,2 triliunan. Nah, ini berarti dia mengalami peningkatannya. Hutangnya kita lihat dulu. Hutang bank ini yang jangka pendek. Hutang yang bank jangka pendek kemarin nggak ada, sekarang menjadi 40 miliaran. Kemudian ini ada uang muka penjualan, ada utang pajak dan lain-lain. Ini liabilitas jangka panjang kita lihat dulu. Total hutangnya di sini ya, ini total hutang yang jangka pendek dari 187 miliaran menjadi 272 miliaran. Nah, itu kayak penambahan hutang yang tadi ya, yang jangka pendek tadi. Nah, ini kita lihat hutang yang jangka panjang. Ini ada liabilitas sewa pembiayaan. Total hutangnya dari 727 itu meningkat ya. Meningkat, kemudian untuk yang total ekuitasnya itu dia pun meningkat juga ya. Ini soal total meningkat lah. Untuk penjualan netonya kita lihat dari 600 miliaran sekarang menjadi 700 miliaran. Dia meningkat kurang lebih sekitar 80 miliaran ya kurang lebih. Ini tapi kalau kita lihat di sini ini laba rugi yang timbul. Oh, ini bukan nih. Ini laba brutonya dari 317 miliaran menjadi 346 miliaran dan labanya meningkat dari 118 miliaran menjadi 125 miliaran. Berarti kalau kami meningkat sekitar 7 miliaran. Tapi kalau tidak salah kami dia persediaannya agak sedikit berkurang ya. Berarti kayak sama aja sih. Tapi kita lihat dulu. Ini kalau bertanya kepada kami ya. Sebenarnya memang untuk rata-rata perusahaan sawit itu penjualan sedang turun. Tetapi kalau yang ini dia meningkat ya, walaupun dia meningkat sedikit saja. Kita lihat dia meningkatnya itu di mana? Ini pembayaran kepada pemasok, pasar dan lain-lain. Oh, dia pun bahkan berkurang sekitar 15 miliaran. Dan labanya itu hanya sedikit, itu berarti kayaknya kalau tambah persediaan tahu-tahu sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk yang untuk yang kayak perusahaan kelapa sawit seperti ini itu mau lihat dari persediaan pun agak susah loh, karena mereka gimana ya, mereka tergantung pada tanamannya. Tanaman kita belum tahu gimana nanti buahnya dan lain-lain, jadi agak susah ya dibilangnya. Kecuali tadi kalau dia barang dagangan, nah itu kan kayak udah pasti. Tapi ini kalau yang tanaman itu tergantung musim, nanti musim dry atau gimana, semuanya ada ya. Jadi bagusnya itu kayaknya lihat apanya aja ya. Lihat labanya dan persediaannya itu kayaknya nggak bisa akurat sekali. Gaji dan imbalan ini imbalan pendek dan komisaris dan komisaris. Oh, dia menurun ya. Dia menurun. Ini karyawan tetap kita lihat. Karyawan tetap dia berkurang, karyawan tidak tetap dia bertambah. Nah, memang kebanyakan kayak gitu ya. Setahu kami kayaknya sekarang ini perusahaan lebih suka meng-hire karyawan tidak tetap. Mengapa? Kalau kinerja itu kurang bagus, ya tinggal apa aja.
tinggal pas jangka waktunya udah selesai tinggal diputuskan dan nggak disambung lagi. Jadi itu lebih mudah ya. Sedangkan kalau karyawan tetap itu dia kan nggak ada terikatnya. Jadi kalau misalnya kita mau pecat dia pun perlu bayar apa lagi? Perlu bayar pesangon dan lain gitu lah ya. Jadi banyak sekali, oleh karena itu banyak sekali perusahaan yang mungkin dia lebih memilih karyawan tidak tetap. Kas serta kas kita lihat di sini. Kasnya dari 572 jutaan menjadi 560 jutaan, tetapi yang di bank ini yang meningkat cukup drastis. Yang di bank meningkat cukup drastis itu mereka taruh di Bank BCA Syariah ya. Ternyata di sini mereka taruh. Nah, Bank BCA Syariah sekitar 110 miliaran ya tadi ya. Ini ada deposito oke aja. Jadi dia menurun sedikit untuk deposito ya. Ini piutang usaha kepada pihak ketiga kita di sini. Yang kepada pihak ketiga kayak bertambah. Linda 3 sawit. Rincian piutang usaha kepada pihak ketiga. Ini dari 6 miliaran menjadi 17 miliaran ya. Berarti dia setidaknya udah mulai peningkatan. Ya menurut kami kalau kita bilang kayaknya ini labanya termasuk kayak gitu besar. Nah termasuk besar, cumannya apa ya, dia peningkatannya nggak gitu apa. Kita lihat ini untuk yang piutangnya ini sudah semakin membaik kayak ini ya. Ya ini kayak agak sedikit membaik walaupun dia meningkat itu karena penjualan meningkat. Uang muka dan biaya dibayar muka. Nah kita lihat di sini. Tadi kasnya kita lihat ini cukup banyak. Nah ini kemudian uang mukanya ini meningkat cukup banyak nih. Dari 70 miliaran menjadi 120 miliaran. Nah kok bisa kayak gitu ya, kita gak tahu sebenarnya itu untuk apa ya pembelian aset tetapnya, karena di sini kayaknya gak ada disebutkan. Aset tetap itu bisa berupa bangunan, bisa berupa mesin dan lain gitu ya, ataupun mereka mau apa meningkatkan kapasitasnya, ataupun seperti alat-alat bantunya seperti timbangan dan lain gitu ya. Taman produktif bisa ada di sini. Taman menghasilkan, tanah belum menghasilkan, semua rata-rata meningkat ya. Tapi kita nggak bisa patokan dari sini. Tanaman menghasilkan itu ada juga yang dia hasilnya itu jelek, dia minyaknya dikit, ada juga yang tanaman yang dia bagus. Itu pun ada juga yang dia tanaman yang memang susah sekali menghasilkan. Jangan nengok juga ya. Itulah mengapa kami bilang untuk yang perusahaan sawit ini kayak agak susah untuk apa ya, untuk dilihat secara pasti, karena dia kayak lebih susah daripada apa ya, daripada pertambangan. Kan dia banyak sekali faktornya, kita perlu jaga tanamannya lagi, perlu lihat tanahnya lagi, ini itu dan lain gitu ya, apalagi harganya lagi ya, harganya ya saat ini. Ini kita lihat di sini. Ini kita skip.
Ini utang bank kita di sini. Nah, ini yang Bank Mandiri ya, yang Bank Mandiri ada peningkatan. Terus kalau kita di sini ya, ini utang banknya sama tadi peningkatan kasnya itu hampir sama loh. Itu karena memang mungkin dari dari utang kayak ini, kayak yang jangka pendek dan lain kayak gini. Nah, jadi pertanyaannya itu aja, banyak mereka ambil utang saja, utang ada bunga. Jadi kasnya itu mau dikemanakan? Tadi ada pembelian saya tetap ya, tapi sisanya itu gimana gak ada yang tahu ya. Karena yang tadi kalau saya yang di Bank Bisa Syariah, ini utangnya ini dia pun menurun dari 43 miliaran menjadi 40 miliaran. Nah, ini sebenarnya agak sedikit mulai macet sih, tapi gak macet sekali. Ini masih oke lah ya. Tapi dia yang lebih dari 3 bulan ada peningkatan sekitar 1 miliaran. Kita gak tahu ini karena apa. Tingkat kenaikan gaji 8-10%. Nah, rata-rata kayak gitu ya. Rata-rata kalau kami lihat untuk perusahaan kelapa sawit ini, dia bebannya itu banyak, bang personal dan gitu. Dan dia untuk yang gaji karyawannya itu pun tinggi, apalagi yang di kebunnya. Nah, jadi banyak sekali beban. Penjualan neto kita lihat, oh ini ternyata minyak sawit yang paling tinggi ya. Dari 374 miliaran menjadi 535 miliaran. Yang inti sawit dia pun meningkat, yang menurun itu tandan buah segar. Nah, yang menurun itu tandan buah segar. Nah, itu yang kami bilang. Tanaman bertambah tidak berarti dia buahnya itu makin banyak. Tandan buah segar ini kan dia hasilnya itu ya. Dan dia berkurang, tapi dia penjual minyak sawit itu dia bertambah. Kalau minyak itu dia gak selamanya itu dia dari apa? Dari tandan buah segar diolah. Dia bisa juga dari beli langsung, ibaratnya yang masih agak mentah, dia pun ini tidak disebutkan ya ibaratnya jenis minyaknya ini apa. Penjualan itunya kemarin ada jual kepala musimas, sekarang udah gak ada. Ini kemudian ada PT Pasifik dan ini kemarin ada ke Tribatera, sekarang gak ada. Wah, ini ada nih yang gak ada. Tapi semuanya ya, kalau kita lihat di sini ya, yang kemarin ada penjualan ke sana, sekarang jadi menurun. Itulah yang pertanyaan, mengapa bisa begitu? Sedangkan ditambah untuk yang lain itu jadi perusahaan baru. Nah, mengapa bisa begitu? Itulah yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memang saat ini pasar sedang lesu, atau karena kita tahu ya untuk perusahaan kelapa sawit ini, untuk minyak ini ada yang namanya kesusutan. Kalau mereka susutnya itu tinggi, otomatis pembelinya pada kabur ya. Ya, itu perlu dilihat juga. Ataukah kualitas gak ada yang tahu. Maka kita bilang perusahaan sawit ini agak susah ya. Perlu dilihat secara mendalam dan perlu dilakukan penelitian sih. Ini gaji dan tunjangan 76 miliaran menjadi 98 miliaran. Pengembangan sumber daya manusia SDM-nya ini dia berkurang ya. Sumbangan dia meningkat dari 3 miliaran menjadi 12 miliaran. Tapi sebenarnya kami beberapa kali melihat berita ada yang mengatakan kayak CSRA lagi bagi-bagi sumbangan ini itu ya kan. Saya agak sering sih menurut kami. Tapi menurut kami pusat yang sering membagikan sumbangan kalau itu ke para masyarakat dan lain-lain, itu cukup bagus ya menurut kami ya. Dan masyarakat jangan hanya jangan hanya terpaku pada sumbangan, bergantung pada itu aja, tapi dari kerja keras juga ya. Sumbangan boleh, tapi kerja keras harus. Informasi segmen yang kita lihat di sini ya. Ini cuma di dua tempat saja, yaitu di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dan yang kami dengar kalau tidak salah, memang yang ditanam di Sumatera ini untuk sawit cukup bagus ya. Untuk sawit cukup bagus. Apalagi yang di Sumatera Utara ya. Saya nggak tahu juga, itu tergantung prosesnya gitu. Kita lihat ini penjualnya, ada minyak, ada inti sawit, ada industri perkebunan. Kemudian minyaknya ini dia meningkatnya tadi ya, kalau kita lihat tadi. Inti sawit pun meningkat tadi.
kecuali yang tandem buah segar. Kayak industri perkebunan masuk ke yang tandem buah segar ini ya. Nah, dia memang agak sedikit menurun sih. Maka itu saya kawin sekian. Terima kasih, saya investasi.